Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dr. Sufi. Sobat Sehat, ini adalah video saya yang ke-371. Video ini akan menjelaskan hal terbaru yang harus kita ketahui dan pahami. Ini semua merupakan bagian dari transformasi pembangunan kesehatan. Tentu kita sadari bahwa saat ini survei akreditasi di FKPP itu akan dilakukan oleh lembaga penyelenggara akreditasi. Nah, tentunya ini harus dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh Menteri Kesehatan, dan kita perlu tahu apa saja yang akan dilakukan. Nah, video ini akan membahas tentang bagaimana pembinaan dan pengawasan kegiatan akreditasi ini maupun terhadap penyelenggara akreditasi. Apa saja yang perlu kita ketahui? Yuk kita bahas. Menteri, Gubernur, dan Bupati atau Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan akreditasi berdasarkan kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menteri, Gubernur, dan Bupati atau Wali Kota dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan akreditasi dapat melibatkan asosiasi, perhimpunan fasilitas pelayanan kesehatan, organisasi profesi, akademisi, dan atau masyarakat yang memiliki kemampuan dan keahlian di bidang pelayanan kesehatan. Pembinaan dan pengawasan bertujuan agar puskesmas, klinik, labkes, UTD, TPMD, dan TPMDG dapat mempertahankan dan atau meningkatkan mutu pelayanan secara berkesinambungan. Pembinaan dan pengawasan oleh Menteri dan Gubernur dilakukan melalui kegiatan pertama supervisi, kedua pemberian konsultasi dan bimbingan teknis, ketiga fasilitasi pendidikan dan pelatihan, keempat pemantauan, dan atau yang kelima evaluasi. Adapun pembinaan dan pengawasan oleh Bupati atau Wali Kota bisa berupa kegiatan pertama fasilitasi pemahaman standar akreditasi, kedua pembinaan penyusunan PPS atau program perbaikan strategis. Kemudian yang ketiga, pembinaan dalam penyelenggaraan peningkatan mutu. Keempat, pembinaan dalam penetapan dan pengukuran indikator mutu. Dan yang kelima, pembinaan dalam pelaporan insiden keselamatan pasien. Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, Dirjen dapat melakukan penyesuaian atau pencabutan penetapan status akreditasi atau rekomendasi pelaksanaan kembali survei akreditasi kepada LPA apabila ditemukan pertama, ketidaksesuaian status akreditasi berdasarkan standar akreditasi pada saat validasi. Kedua, adanya pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan indikator nasional mutu berdasarkan laporan mutu berdasarkan laporan melalui sistem informasi. Dan atau ketiga, ditemukan tindakan yang membahayakan keselamatan pasien. Puskesmas, klinik, labkes, UTD, TPMD, dan TPMDG yang telah mendapatkan penetapan status akreditasi dan akan dilakukan penyesuaian penetapan status akreditasi harus dievaluasi kembali kesesuaian pemenuhan standar akreditasi dengan status akreditasi yang diperolehnya oleh Dirjen. Hasil evaluasi untuk dijadikan dasar penetapan status akreditasi baru oleh Dirjen. Selain melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan akreditasi, Menteri melalui Dirjen melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap LPA. Pembinaan dan pengawasan diarahkan untuk pertama, monitoring dan evaluasi persyaratan LPA. Kedua, monitoring evaluasi kinerja LPA yang meliputi pertama, pencapaian indikator kinerja lembaga, dan yang kedua, pencapaian target indikator mutu lembaga. Dan yang ketiga, menjaga kredibilitas LPA dalam pelaksanaan akreditasi. Dalam hal hasil pembinaan dan pengawasan ditemukan pertama, lembaga penyelenggara akreditasi tidak lagi memenuhi persyaratan.
Kedua, lembaga penyelenggara akreditasi atau LPA tidak mampu melaksanakan tugas dengan baik, tidak melaksanakan kewajiban atau tidak kredibel, dan atau C, terdapat tindakan kecurangan atau fraud oleh LPA, Menteri melalui Dirjen dapat melakukan pencabutan atas penetapan LPA. Setiap orang, termasuk badan hukum yang dengan sengaja mencantumkan status akreditasi palsu, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, Sobat Sehat, kita akan bertemu pada video 372 yang akan membahas tentang petunjuk teknis survei akreditasi puskesmas, klinik, labkes, UTD, TPMD, dan TPMDG. Saya tetap mengundang masukan dan diskusi dari Sobat Sehat. Silakan sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.